dari segi ceritanya komik digital itu bersambung atau kayak komik strip yang ada di koran-koran yang langsung habis atau seperti apa? Memang diusahakan sekali habis. Jadi bagaimana caranya dengan 6 panel itu kita bisa mendapatkan cerita yang lucu gitu misalnya yang itu. Tapi kalau misalnya ada satu cerita yang wah kayaknya kalau misalnya bersambung kayaknya seru ini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, bisa aja bersambung. Tapi nanti dibikin seri. Jadi misalnya seri kita kan sekarang lagi bikin seri Gatot Kaca ya. Gatot Kaca itu kan ceritanya panjang banget itu. Ya kan, sampai sekarang udah sampai sekitar minggu ke 32 ya, udah sampai minggu ke 32. Satu minggunya itu ada 8 panel. Kalau kalian di situ cuma ada 6 panel ya, 6 panel ya, kita bikin itu 8 panel gitu, jadi sudah sekian puluh panel. Nah itu kita sambung-sambung. Jadi misalnya episode Gatot Kaca ketemu sama musuh satu, nanti episode keduanya Gatot Kaca ketemu sama musuh 2 gitu. Nah kami coba itu sampai selesai gitu, sampai tamat. Oh jadi kayak per episode Ya bisa, per episode bisa, atau cuman sekali habis bisa, gantung ceritanya. Untuk komikusnya ya, kan bagi kan misalkan ada yang ingin berminat untuk membuat komik mobile, bagi untungnya ini masalah uang nih Mas. Jadi bagi untungnya dengan provider setahu saya dibagi 3 atau dibagi berapa? Dibagi 3. Ya dibagi 3. Jadi keuntungan itu untuk provider itu, jadi sebenarnya bukan provider ya, konten mobile ya. Kalau provider itu kan Excel mentarinya itu. Nah sebenarnya yang punya gawinya itu sebenarnya konten providernya, CP namanya ya. Konten provider itu biasanya kita 60-40 ya, 60 itu dipegang sama konten providernya, 40 dipegang kita. Nah dari 40% inilah yang kita bagi 2. Jadi dengan studio 20% dan 20% lagi kepada komikus gitu. Nah memang sekarang ini itu boleh dibilang bisnis recehan ya. Jadi cuman sekali download aja 2000 kok. 2000 kan dibagi berapa itu dibagi. Tapi dari sekali download 2000 itu, nah yang ngedownload itu kan sampai ribuan gitu kan, sampai ratusan. Apalagi kalau ceritanya menarik, waduh itu rebutan itu. Pasti dia langsung nanya, ini episode selanjutnya apa ya? Episode selanjutnya apa ya? Gitu kan. Jadi itu sampai kayak gitu. Nah nanti kita akan dapat download rate namanya, download rate dari content provider. Jadi dikirim via email gitu ya, via email dikirim ke kami. Nanti kami bisa lihat dan kita bisa hitung sendiri. Jadi baik content provider hitung, baik dari studio hitung. Nah nanti setelah akhir bulan kita cocokin. Ya kalau ada selisih, nah ini mana yang benar gitu. Nah dari selisih itulah nanti baru mereka transfer dan kita bagi-bagi ke komikus. Gitu sih sebenarnya sistemnya. Jadi iseng-iseng iseng-iseng menghasilkan. Nah, sekalian mungkin menyalurkan hobi gambarnya, bisa menghasilkan duit. Iya. Gitu. Jadi ya cukup menarik juga ya. Nah, karena belum banyak komikus atau orang-orang yang mengetahui soal ini gitu ya. Jadi akhirnya kami juga pengen bikin workshop digital gitu kan, sehingga baik komikus maupun orang-orang awam itu mereka juga tahu, wah ini ternyata ada peluang baru loh gitu. Itu satu, buat komikusnya sendiri juga mereka punya bayangan, oh ya ternyata ya nggak cuma dicetak ya kayak zaman dulu ya, tapi ternyata bisa dikembangkan di mobile gitu kan. Apalagi kita sekarang boleh dibilang sedang mengembangkan engine sendiri gitu ya, sehingga kita tidak usah tergantung sama content provider gitu. Kita cukup menggambar yang bagus ya, menggambar yang bagus di panel tersebut, bikin cerita yang bagus, nanti kita bisa coba untuk sebarin sendiri gitu kan, cukup sebarin sendiri. Jadi cukup punya account di internet gitu ya, punya account di internet, kirim email gitu ya, terus iklan di Facebook, rame itu gitu kan. Jadi bukan cuma komikus profesional aja yang bisa menggeluti, tapi misalkan yang ingin menjadi komikus profesional atau yang masih pemula bisa juga ikut ya. Nanti akan ada seleksi alam
ya kalau kesini-sininya tuh nanti akan ada seleksi alam. Kita kemarin itu menelurkan sekitar 4 judul, tapi yang tembus itu cuma 2 judul. Yang 2 judul lagi itu kayaknya kurang diminati, mungkin dari segi cerita kurang menarik atau gimana ya gitu. Jadi akhirnya kita sekarang lebih konsentrasi di 2 judul itu gitu. Nah nanti kan dari seleksi alam itu kan akhirnya para komikus atau orang-orang awam yang pengen baru belajar bikin komik kan akhirnya tertantang gitu. Oh iya ternyata ada juga gitu loh, ya kan gitu. Jadi ibaratnya kita mumpung belum ada yang bermain gitu ya, jadi mumpung belum ada yang main, jadi ya kita coba aja, kenapa tidak gitu kan gitu. Jadi mungkin juga misalkan ada yang jadi komikus terus sudah jadi komikus mobile, terus ceritanya itu diminati masyarakat, terus di-download, itu juga bisa dikumpul. Salah satunya saya pernah dengar atau baca Ahmad Zaini Ya, yang Kibejo itu, jadi itu komik mobilenya itu dikumpulin, terus ingin diterbitkan menjadi buku. Ya itu juga ini yang bagus itu. Maksudnya itu sudah terjadi ya Mas Bambang ya? Itu sudah terjadi. Nah itu juga salah satu terobosan juga oleh teman kita namanya Ahmad Zaini, itu Pragat Komik ya masalah ya, Pragat Komik. Itu juga gitu. Jadi karena dia pemain lama di mobile konten ya, komik mobile, komik digital. Saking banyaknya akhirnya dia bisa ngumpulin komik-komik tersebut, akhirnya dibikin buku. Nah itu kan jadinya bonus ya. Itu jadi bonus gitu loh. Bahkan mungkin kalau misalnya dia melek internet juga gitu kan, bisa dijadi bonus di internet juga, itu kan lumayan banget gitu kan, dijadiin di blognya atau gimana gitu. Itu lumayan seru juga itu gitu kira-kira. Jadi komik mobile itu perkembangan di Indonesianya itu seperti apa Mas? Nah, ya karena tadi seperti saya bilang, mungkin karena itu masih pemain baru, jadi belum banyak orang yang tahu ya. Tapi saya yakin kalau kita semakin sering berlatih membuat komik dan mencoba terus menerus gitu ya, terus selalu berhubungan dengan kita gitu ya, untuk berita-berita terbaru, saya pikir akhir tahun ini mungkin sudah, tahun depan itu sudah mulai booming lah ya. Karena sebenarnya di luar negeri pun itu sudah mulai booming malah ya. Perkembangan iPad ya, iPad dengan iPhone itu di Amerika sana itu mereka sudah semakin canggihnya, jadi mereka juga semakin penggunanya semakin banyak ya. Mereka juga ini juga apa namanya, kewalahan gitu kan, ini isinya apa lagi nih gitu kan, isinya apa lagi ya. Kami yakin gitu kan, secanggih-canggihnya gadget gitu ya, mau iPhone, iPad, apalah gitu ya, BlackBerry, Android gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya konten ya sama aja kan, isinya ya kosong lompong gitu. Nah kami kemarin sempat diskusi juga dengan orang iPhone, dengan orang iPad ya, dengan orang Apple ya itu, bahwa mereka sebenarnya ready, mereka siap untuk menampung komik-komik kita gitu kan, dengan format. Saya sudah pegang, kebetulan formatnya udah pegang, dan kita juga kemarin udah uji coba gitu kan. Tapi ya itu tadi kembali kepada isi ya kan, isi. Karena kurangnya, semakin sedikitnya komikus-komikus yang terjun ke sini, ya akhirnya kembalinya ya orang itu lagi gitu loh. Jadi nggak banyak gitu loh, kayak gitu. Nah ini aku pikir satu kesempatan yang bagus banget gitu kan, dimana kita sekarang bisa belajar teknologi dan menggabungkan dengan art gitu kan, komik ya. Sebenarnya itu sih gitu. Tapi itu komikus yang istilahnya seleksi alam itu yang berhenti komikusnya gara-gara mungkin ceritanya nggak laku ya, atau apa? Atau ada faktor lain dari komikusnya? Ya itu bisa jadi begitu. Jadi apa namanya, nanti kan ada seleksi, jadi nggak semua ininya masuk gitu. Nah tapi kan nggak ada salahnya kalau kita terus berlatih kan, terus belajar gitu kan, terus membuat gitu kan. Nah mudah-mudahan dari hasil workshop ini kita terus terpacu untuk terus berkarya gitu kan, terus sehingga nanti kelak kita akan bertemu lagi sudah punya karya yang bagus, nah gitu kan, semakin sering berlatih, nah gitu. Jadi dengan komik mobile bisa menjadi media promosi ya bagi komikus muda ya. Kan di situ ada nama-namanya juga gitu segala macam. Nah itu salah satu ininya komik mobile gitu.
gitu kira-kira.